Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 7235639526. Terima kasih. Salafi fi sya'ni at-ta'ziyati wa tahwini waqa'il musab. Dari hal yang berkaitan dengan pembahasan sebelumnya terkait ta'ziyah, kau menyebutkan dari sebagian ucapan-ucapan para ulama terdahulu, para ulama salaf. Jadi kalau disebut ulama salaf itu punya dua pengertian. Pengertian pertama secara lughah, secara bahasa, seluruh ulama yang mereka telah mendahului kita, yang sudah meninggal, itu disebut salaf. Walaupun mungkin 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, karena salaf artinya yang lalu, yang terdahulu. Sehingga banyak juga kita sering menyebut, misalnya salaf kita Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Padahal Imam Haddad itu waktu beliau dengan kita kurang lebih 300 tahun. Nah, itu berarti makna secara bahasa. Atau kita sebutkan ulama-ulama terdahulu, misalnya di Mesir, ya, ada salaf, ulama salaf kita, Dr. Abdul Halim Mahmud, Syekh Abdullah Al-Gummari, dan yang semisal-semisal mereka. Itu maknanya salaf secara bahasa. Jadi maknanya ulama-ulama terdahulu kami. Ulama-ulama salaf terdahulu kami. Nah, tapi di dalam istilah ulama salaf itu yang ada di abad 1, 2, 3 Hijriah. Itu secara istilah. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairu qarni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya masa masaku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Nah, di situ Nabi mengulang 2 kali setelah masa beliau dengan lafaz abad. Jadi sebaik-baiknya masa itu sebaik-baiknya abad. Dari masa terbaik adalah masaku, 100 tahun. Setelahnya 200 tahun, setelahnya 300 tahun. Jadi diperkirakan, ya. Diperkirakan abad 1 sampai 3 itu yang disebut ulama salaf. Dan imam 4 mazhab di generasi tersebut. Begitu juga di dalam masalah akidah. Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari juga di masa salaf, ya. Beliau lahir tahun 260 Hijriah. Begitu juga Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi juga di abad 3, ya. Wafat 333 Hijriah. Begitu juga 4 mazhab, mereka juga di masa salaf. Itu Imam Abu Hanifah tahun 80 dilahirkan, wafat 150 Hijriah. Al-Imam Malik dilahirkan tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Al-Imam Syafi'i
dilahirkan tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Al-Imam Ahmad dilahirkan 164, wafat 241 Hijriah. Ini kita yang bermazhab mengikuti salaf. Mazhabnya ahli sunnah wal jamaah, 4 mazhab itu yang sampai sekarang dikenal. Jangan buat istilah baru, mazhab salaf. Namanya mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i. Istilah mazhab salaf gak ada. Karena salaf itu adalah kaitannya dengan waktu. Itu yang disinggung oleh Dr. Said Ramdan Al-Buti dalam kitabnya La Madhabiyah, yang berjudul tidak bermadhab, akhtaru bid'ah tuhaddidu as-syari'ata al-islamiyah, adalah bid'ah yang paling berbahaya, yang merusak, yang mengancam dan merusak syariat Islam. Jadi orang yang tidak bermadhab atau mencampur adukan madhab atau mencoba memposisikan sebagai mujtahid, nah mereka ini akan merusak hukum syariat. Itu yang disinggung oleh Dr. Said Ramdan Al-Buti dalam kitab tersebut. Dan saya sudah membaca, walaupun tidak sampai khatam, beberapa poin penting di kitab tersebut. Ya, kesimpulannya itu, bahwa kita yang mengikuti madhab 4 imam, itulah kita mengikuti para salaf. Kita berakidah mengikuti Imam Abu Hasan, kita berakidah salaf. Dan salaf itulah kita tidak bisa lepas, karena sahabat juga salaf, Ahlul Bait juga salaf, yang ahlul kisah. Jadi kalau orang tidak mengikuti pemahaman salaf, maka dia tidak akan mengikuti ajaran Islam. Kan bahaya itu istilah. Ya, seakan-akan kami yang salaf, kalian tidak. Itu seakan-akan apa? Kalau orang yang tidak salaf, ya bukan Islam. Karena ilmu semua harus kembali ke salaf. Itu. Akan tetapi istilah salaf itu istilah periode waktu, bukan istilah madhab. Nah, istilah madhab ya disebut yang kita sudah kenal, 4 madhab itu dalam ahli sunnah wal jamaah. Nah, mereka semuanya imam-imam mulia tersebut ada di masa salaf. Nah. Jadi musannif menganjurkan ketika kita ta'aziyah, kita juga menyebutkannya, atau kamu di sini disebut kamu, antadzkura, kamu menyebutkan min agwali salaf, sebagian ucapan-ucapan para salaf. Selain juga mengutip beberapa ayat dalam Al-Quran, juga mengutip hadis, juga kita mengutip ucapan atau nasihat dari para salaf kita. Di dalam masalah fi sya'ni ta'ziyah, ya, di dalam masalah ta'ziyah, wa tahwin waqa'il musab, dan meringankan kondisi orang yang ditimpa musibah. Anna Sayyidina Umar, sesungguhnya Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kana yaqul, kulla yaumin yuqalu mata fulan wa fulan wala budda min yaumin yuqalu fihi mata Umar. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, beliau setiap hari selalu berkata, selalu disampaikan ada fulan meninggal, fulan meninggal. Harusnya di hari ini juga saya harus katakan Umar juga meninggal. Baik. Jadi Sayyidina Umar menyatakan setiap hari juga saya juga meninggal. Kalau dengar kabar ada orang meninggal, saya juga akan meninggal. Hanya tunggu waktu. Semua akan wafat, akan meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu ayat-ayat yang menginformasikan bahwa yang namanya makhluk semua pasti akan mati. Yang kekal, yang tidak mati hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tadhkuru gaula al-khalifah ar-Rashidi Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu
radhiyallahu anhu, inna rajulan laisa bainahu wa baina abihi Adam abun hayyun la'riqun fil mauti. Dan kamu juga mengutip ucapan daripada khalifah yang diberikan petunjuk, khalifah yang berada di atas petunjuk, yaitu Umar ibn Abdul Aziz, ya. Beliau kelahiran tahun 60 Hijriah, masa salaf juga, tahun 60 atau 61. Beberapa salinan menyebut 60 Hijriah, tapi di beberapa kitab menyebut 61 Hijriah, ya. Walhasil di antara 60 sama 61 Hijriah beliau dilahirkan. Wafat 101 Hijriah. Memimpin sebagai khalifah di era Daulah Bani Umayyah, atau Daulah Umayyah disebut. Hanya 2 tahun. Dari tahun 99 Hijriah sampai 101 Hijriah. Tapi pemerintahan yang dipimpin oleh beliau itu sangat maju pada waktu itu. Masyarakatnya sejahtera. Dan sebagai catatan penting dalam sejarah kekhilafaan Islam, salah satu yang tersukses memimpin khilafah Islamiyah adalah Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau ulama, sehingga para ulama terdahulu mengatakan kalau beliau tidak dilantik menjadi khalifah, maka beliau pasti menjadi ulama besar di zamannya. Gitu. Tapi karena punya jabatan sebagai khalifah, lebih masyhur, lebih terkenal sebagai khalifah. Nah, bahkan Imam As-Suyuti dalam kitab Tarikhul Khulafa yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, menyebutkan beliau sering meminta saran dan nasihat ketika memimpin, ketika menjabat sebagai khalifah. Itu penasihat pribadi beliau adalah Nabi Khidir. Tuh, diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Tarikhul Khulafa. Nah, dan Ahlul Bait Nabi menyanjung beliau sebagaimana yang dikutip oleh Imam Haddad, yaitu Al-Imam Ali Ridha bin Musa Al-Kadhim. Ketika beliau meninggal, Imam Ali Ridha membuat syair yang isinya diantaranya telah wafat seorang lelaki yang soleh, yaitu Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Dan banyak ulama menganggap beliau juga masuk sebagai Al-Khulafa'ur Rasyidun. Selain Imam Hasan juga, ya. Imam Hasan bersama 4 sahabat, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wal Imam Hasan. Ada juga yang menambahkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini terjadi beberapa khilaf, pendapat di kalangan para ulama. Nah, beliau mengatakan sesungguhnya seseorang, inna rajula, tidaklah di antara dia dan bapa moyangnya Nabi Adam adalah seorang bapak atau leluhur yang hidup, dan sungguh semua yang berakar dari nasab tersebut, dari semua leluhurnya, semuanya itu fil mauti, sudah dalam keadaan meninggal. Maksudnya kita yang namanya manusia, mulai dari diri kita saat ini sampai leluhur kita, sampai Nabi Adam, mana yang masih hidup? Nah, semuanya itu menandakan bahwa semua manusia dan semua makhluk tentunya itu akan berakhir pada kematian. Gitu. Wa gaulu at-tabi'i al-jalili Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Dan demikian juga ucapan dari tabi'in yang mulia Al-Imam Hasan Al-Basri. Beliau dilahirkan tahun 21 Hijriah, wafat 110 Hijriah. Ada juga yang berpendapat 15. Dulu saya dapat data 15 Hijriah lahir. Tapi belakangan data terakhir saya temukan di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala di Imam Zahabi juga termaktub, itu lahir sekitar tahun 21. Wafat 110 Hijriah. Dan salah satu guru beliau adalah
Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib garramallahu wajhahu. Beliau mengatakan, ya ibna Adam, innama anta ayyamun kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Ya ibna Adam, innama anta ayyamun kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Wahai anak Adam, engkau hanya hari. Engkau hanya hari, hitungan hari demi hari. Setiap kali satu hari berlalu, maka sebagian umurmu juga akan berlalu. Gitu. Nah, kita ini hidup hanya perputaran hari. Hanya menanti waktu demi waktu, hari demi hari, yang pada puncaknya kehidupan di dunia akan diakhiri dengan kematian. Itu maksud beliau. Dan ucapan beliau ini juga, beliau ya Imam Hasan Al-Basri dalam maqalah ini, Syekh Abdul Fattah juga memasukkan di kitab beliau yang berjudul Qimatul Zaman 'indal Ulama, nilai waktu di sisi para ulama, ya. Beliau masukkan maqalah ini di dalam kitab tersebut. Wa gaul Malik bin Dinar, bisa kita baca gaulu, bisa dibaca gaula. Kalau kita ikut kepada lafaz antadzkura di awal tadi, dari awal pembahasan yang pertemuan lalu, kita bacanya qaula. Tapi kalau kita buat paragraf baru, bacanya gaulu. Wa gaulu Malik bin Dinar, tilmidhi Al-Hasan Al-Basri, rahimahumallahu ta'ala, ya, rahimahumallahu ta'ala. Rahimahumullahu ta'ala. Rahimahumullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati keduanya. Beliau mengatakan urus al-muttaqina yaumal qiyamati, ya, pesta pengantin orang-orang bertakwa adanya di hari kiamat. Qala asy-syairu, berkata seorang punjangga, wa innama lanafrahu bil ayyami naqta'uha wa kullu yaumin madha yudni minal ajali. Dan sesungguhnya kami sungguh berbahagia dengan hari-hari yang kami lalui. Itu. Wa inna lanafrahu bil ayyami naqta'uha. Dan sesungguhnya kami sungguh sangat berbahagia bil ayyami, dengan hari-hari, naqta'uha, yang kami lalui atau yang kami jalani, bisa. Wa kullu yaumin madha, dan setiap satu hari telah berlalu, yudni minal ajali, dia mendekatkan diriku kepada kematian, mendekatkan diriku kepada ajal. Wa min latifi syi'ri, wa min latifi syi'ri alladhi qila fi hali ta'ziyati qaulul qaili inna nu'azzika la anna ala thiqatin, inna nu'azzika la anna ala thiqatin minal hayati walakin sunnah ad-din. Sesungguhnya kami bertakziah kepadamu, sesungguhnya bukan karena kami yakin, kami percaya bahwa kami senantiasa hidup, akan tetapi itu bagian sunnah di dalam tuntunan agama. Fama al-mu'azza bibagin ba'da mayyitihi, fama al-mu'azza bibagin ba'da mayyitihi, dan tidaklah orang yang ditakziah itu abadi, ya, setelah wafatnya dia. Walal mu'izzi, demikian juga orang yang mentakziah juga tidak akan abadi. Wa in 'asha ila hin, dan jika dia hidup pun itu ada batas waktunya, ilahin.
Min asya ilahin, atau keduanya itu juga hidup ilahin pada waktu yang sudah ditentukan. Wa min latifi ma yunasibul magama gaulul ghail, wa min latifi ma yunasibul magama gaulul ghail, dan dari hal yang begitu indah yang sesuai dengan kondisi ini, yaitu kondisi mentakziah, ucapan dari seorang punjangga, namutu wa nahya kulla yaumin wa lailatin wala budda min yaumin namutu wala nahya. Kami akan mati dan kami hidup setiap hari dan malam, dan pasti pada suatu hari kami akan mati atau kami akan meninggal, wala nahya, dan kami tidak akan hidup lagi di dunia ini. Wa gaulun akharu wa qad sawwara al-hayata wal ghaflata an nihayatiha suratan shadiqatan. Ada juga ucapan yang lain yang ia menggambarkan kehidupan dan ghaflah, ya, lalai, kelalaian daripada pengakhiran dari hidupnya. Satu gambaran yang jujur, suratan shadiqatan, dengan isi syairnya atau ucapannya, wa inna lafid dunya karokibi safinatin nuzannu wukufan wazzamanu bina yajri. Dan sesungguhnya kami di dunia ini bagaikan penumpang kapal, bagaikan seorang penumpang kapal. Disangka kami itu tetap berada di tempat tersebut, di kapal tersebut, padahal waktu berlalu atau terus berjalan bersama kami. Kita penumpang kapal. Ini ungkapan sama seperti ungkapannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, beliau memberikan nasihat atau pesan kepada kita bahwa orang yang wafat, man mata bila zat faka'annama rakibal bahra bila safinah. Orang yang meninggal dunia tanpa membawa bekal. Kalau bekal yang terbaik dalam Al-Quran kan at-taqwa, ketakwaan. Siapa yang meninggal tanpa membawa bekal, seakan-akan dia berlayar di lautan tanpa menggunakan kapal. Nasihat yang sama dari Sayyidina Luqman. Sayyidina Luqman juga memberikan wasiat kepada anaknya, wahai anakku, jadikan hidupmu di dunia ini bagaikan engkau berada di atas kapal. Ya, kemudian beliau terangkan, ya, nahkodanya adalah amal soleh, kemudian layarnya itu adalah taqwa, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Beliau buat perumpamaan di situ. Safinah. Ada kitab namanya Safinatun Najah. Kapal penyelamat. Kenapa beliau namakan kitab itu kapal penyelamat? Ini dari analisanya kami. Sebab kitab itu kan membahas hukum fikih, ya. Syekh Salim bin Sumair yang menulis kitab itu. Seakan-akan beliau ingin menyampaikan bahwa orang yang melaksanakan hukum Islam, mereka berada di kapal yang selamat, kapal penyelamat. Yang pada akhirnya dia akan, kalau meninggal dengan berpegang dengan hukum tersebut, hukum Islam, hukum syariat, maka dia berada di kapal yang menyelamatkan dirinya, sehingga dia meninggal dalam keadaan selamat. Dia berada di kapal penyelamat. Ya. Begitu juga Ahlul Bait Rasul SAW, ya, yang mereka berilmu, yang mereka memiliki akhlak yang mulia, memiliki sanad keilmuan. Itu dikatakan mathalu ahla baiti fikum kamathali safinatin nuh man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharaq. Perumpamaan keluargaku di tengah-tengah kalian, wahai umatku, bagaikan kapal Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya selamat, siapa yang tidak menaikinya dia akan tenggelam. Jadi istilah safina, kapal, itu dalam bahtera kehidupan itu sudah sering disampaikan oleh para ulama sebagai permisalan, sebagai contoh.
Begitu juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa da'ani ila dzikri hadhil aqwal al-karimati minal ayati wal ahadithi wa ma ba'daha allati yulaimu at-tahadduts biha fi hali ta'ziyah. Dan yang mengajak aku untuk menyebutkan ucapan-ucapan mulia yang dikutip dari ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasul dan apa-apa yang setelahnya tadi, yaitu aqwalu salaf, perkataan-perkataan para salaf, itu jika sesuai dengan apa yang dibicarakan, ya, allati yulaimu at-tahaddutsa biha, ya, yang dia sesuai dengan apa yang dibicarakan dengannya fi hali ta'ziyah, terkait kondisi apa? Berkaitan dengan ta'ziyah. Maksud beliau, saya terangkan tadi mulai dari mengutip ayat, hadis, ucapan para ulama dalam konteks apa? Ta'ziyah. Maka pilihlah ayat, hadis ataupun ucapan ulama yang sesuai dengan konteks, dengan keadaan pada waktu itu. Kan nggak nyambung kalau dia ta'ziyah kemudian dia kutip ayat tentang bab ilmu. Tolabul ilmi faridatun kullu muslim, kan? Atau dia mengutip ucapan ulama tentang ilmu, itu namanya kan gak nyambung. Jadi menyampaikan ceramah atau nasihat juga sesuai dengan kondisi. Antum lagi ta'ziyah kepada orang yang tertimpa musibah, maka carilah ayat-ayat ataupun hadis-hadis ataupun aqwal-aqwal, pendapat-pendapat atau nasihat-nasihat para ulama terdahulu yang berkaitan dengan ta'ziyah, yang berkaitan tentang kesabaran, yang berkaitan tentang kehidupan akhirat. Nah, itu bisa masuk tuh. Ya. Kalau antum sedang ceramah di pondok pesantren untuk memberikan semangat kepada para santri, jangan bawa ta'ziyah di situ. Bawa tentang kematian. Ini lagi belajar. Sampaikanlah kutipan ayat, hadis, pendapat para ulama yang berkaitan dengan bab atau keutamaan menuntut ilmu. Itu namanya apa? Menyampaikan sesuai tempat. Ya. Nah, jadi beliau maksudnya begitu. Ya, Musannif mengatakan, yang saya jelaskan tadi mengutip ayat, hadis dan pendapat-pendapat para ulama itu disesuaikan dengan kondisi yang ingin dibicarakan pada waktu itu. Anni syahadtu ba'dal afradi yatanawaluna fi khilali ta'ziyah lil musab bifaqdi gharibin aw habibin ahaditha nashiza anil halil lati 'alaiha al mu'azza al maqlumul ghalab mimma istathqalu dhilluhu wa tanfiru minhu at-tabi'atu al-hazinatu. Sesungguhnya saya menyaksikan, kata Musannif, ya. Kata Musannif, sesungguhnya saya telah menyaksikan ada sebagian orang ba'dal afrad, itu mereka berbicara di sela-sela ta'ziyah kepada orang yang tertimpa musibah, yang mungkin kehilangan kerabat atau orang yang dicintai, atau kehilangan orang tua atau istri atau suami. Nah, dia menyampaikan pembicaraan-pembicaraan yang menonjolkan kesedihan orang tersebut, atau pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada rasa empati dalam bahasanya. Itu kasihannya dia punya suami meninggal, ya, iya, kasihan dia sendiri sekarang begini. Ya. Itu bahasa-bahasa terlalu mencolok, terlalu menonjol, ya, terlalu vulgar. Yang dibutuhkan oleh orang yang ditimpa musibah adalah penyemangat. Kadang-kadang kita punya bahasa sudah bagus tuh, yang turut berduka cita, ya, atas meninggalnya itu. Habis itu jangan ngobrol lagi, apalagi sambil tertawa-tertawa di rumah orang yang mengalami musibah. Itu dikatakan oleh Musannif,
keadaan hatinya sedang terluka waktu itu. Jadi kalian harus menjaga pembicaraan sesuai dengan apa yang ada waktu itu. Jangan bicara sepak bola di situ. Jangan bicara masalah politik di situ. Jangan bicara hal-hal yang menyenangkan di situ. Oh, saya liburan ke sana, liburan kemana. Tapi bicaranya di majlis duka. Ikut merasakan bagaimana kesedihan orang itu. Sampaikan bahasa-bahasa yang sesuai dengan keadaan waktu itu. Jangan di luar konteks. Yang pada akhirnya orang yang tertimpa musibah mendengar bahasa itu, dia merasakan sakit hati, merasakan sedih. Oh, saya lagi sedih kok dia. Sempat ngobrol masalah liburan. Sempat ngobrol masalah politik, masalah hobi, masalah. Kalau nggak mau ngobrol, diam dari situ. Jangan buat majelis lagi di dalam majelis takziah. Ini kritikan dari beliau. Dan beliau mengatakan, saya menyaksikan beberapa orang begitu di majelis takziah, mereka buat kelompok obrolan, kemudian yang diobrolkan bukan berkaitan dengan masalah takziah, tapi masalah-masalah yang lain. Itu tidak punya rasa empati, kata beliau. Dan pasti orang yang kena duka merasakan kesedihan. Kalau datang, saya lagi musibah besar, datang kemari bukannya perhatian ke saya, kok bahas sesuatu yang lain. Nah, ya ini penting sekali untuk dicermati. Nah, sehingga apa kata beliau? Mimma yustafkalu dhilluhu wa tanfiru minhu at-tabi'atu al-hazina. Nah, hal ini membuat berat hati orang tersebut dan juga secara tabiat dia akan sedih dengan apa yang dia dengar. Dan akhirnya dia pun menjauh dengan hal tersebut. Wa hadza khilaful dzauqi wal adab fil Islam. Kata beliau, orang yang semacam ini itu menyelisihi rasa empati dan menyelisihi adab di dalam Islam yang harusnya kita ikut turut berduka, bukan hanya basa-basi kita turut berduka cita, tapi harus merasakan dengan hati. Zaman sekarang terlalu banyak basa-basi. Saya turut berduka, habis keluar tertawa dia. Kenapa? Kalau kamu pakai hati berduka, kau akan merasakan hal yang sama. Begitu juga kalau sekarang nih, kayak kondisi kita lihat Palestina sekarang lagi diserang. Banyak kan hanya basa-basi saja. Buktinya banyak masih beli produk-produk yang dilarang itu. Nanti nonton nangis. Tapi ulama sudah melarang. Jangan beli produk-produk yang membantu Zionis. Tetap aja beli. Itu kan basa-basi. Tapi Bib kan gak ada dampak sama siapa kata siapa gak ada dampak. Kalau semuanya kompak pasti ada dampak. Lah masalah boikot ini sudah ada di zaman Nabi SAW. Ya, ada namanya Thumamah, kepala suku di wilayah Yaman, ya, di wilayah beliau itu. Nah, di tempat beliau itu yang mensuplai makanan-makanan ke kota Makkah. Jadi orang-orang Makkah dapat makanan gandum dan sebagainya itu disuplai dari wilayah kekuasaan Thumamah. Thumamah waktu itu baru masuk Islam, punya semangat luar biasa. Ini orang-orang kafir Quraisy memusuhi Nabi Muhammad SAW. Ngapain saya kirim pasokan makanan ke sana untuk dijual ya? Akhirnya diboikot. Diboikot, orang-orang Makkah kesulitan mendapatkan pangan, makanan. Akhirnya jadi krisis moneter. Puncaknya mereka akhirnya mengirim surat kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta belas kasih bahwa salah satu umatnya atau salah satu sahabatnya, Thumamah, kepala suku ya waktu itu sudah memboikot, mengirimkan pasokan pangan ke kota Makkah. Nabi memerintahkan lewat surat, disuruh tulis surat sampaikan ke Thumamah, tolong itu kembali pasok lagi makanan, kasihan mereka. Karena di antara mereka ada orang tua, ada anak kecil. Nah, dari kisah ini yang termuat di dalam kitab-kitab sirah bahwa boikot punya dampak.
sebagaimana yang dilakukan oleh Sumama. Cuma masalahnya tidak kompak. Coba kalau serentak semuanya kompak, oh dampaknya luar biasa. Karena militer itu bisa kuat karena ekonomi, karena uang. Kalau ekonominya kuat, dia akan bisa beli senjata. Dengan senjata itu dia bisa membombardir saudara-saudara kita di Palestina. Nah, kemarin kan beberapa hari mereka kembali menginvasi, ada beberapa ratusan korban jiwa, termasuk anak kecil. Nah, kita hanya berduka. Harus ada tindakan semampu kita. Saat ini tindakan kita hanya sekecil, bukan untuk ke sana berperang. Ya. Hanya coba menahan kita punya ego, menahan kita punya nafsu. Lagi puasa juga. Tuh. Untuk tidak membeli produk-produk mereka semaksimal kita. Karena itu jihad kita yang bisa kita lakukan hanya itu di Indonesia nih. Apalagi di Ternate. Gitu.